Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mereka nuli channel dimanapun kalian berada. Ya, alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi di channel saya ini yang akan menginformasikan seputar Bandung Raya seperti seni dan budaya, wisata dan juga motovlog. Dan hari ini seperti biasa saya nggak lagi bikin video keluar dikarenakan memang Bandung masih dalam pandemi COVID-19. Juga Bandung masih diguyur hujan yang cukup lebat setiap harinya. Nah, untuk mengobati rasa kangen kalian, makanya saya bikin segmen yang namanya cerita misteri yang diganggu di channel ini. Dan hari ini cerita misteri masih berdasarkan pengalaman atau cerita langsung dari narasumber yang kebetulan hari ini masih dialami ceritanya oleh istri saya. Nah, seperti apa cerita misteri kali ini? Jadi jangan lupa bagi kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara di like, subscribe, dan komen di bawah. Nah, seperti apa cerita hari ini? Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini dan tonton sampai selesai. Jadi, sekarang kita dengarkan cerita dari istri saya. Dan sekarang di Bandung jam berapa sekarang? Jam berapa? 23.42. Nah, 23.42, berarti udah hampir jam 12 malam ya sekarang. Dan seperti apa cerita misteri hari ini? Harus bikin video malam-malam. Nah, soalnya kalau siang nggak enak, vibes-nya itu nggak kerasa. Jadi makanya mendingan malam gitu. Kalau malam lebih terasa lah gitu. Sok mau cerita yang mana dulu nih? Cerita apa ya? Sebetulnya sih ini bukan cerita melulu ketemu sosok penampakan gitu ya. Cuma cukup membuat yakin kalau mereka tuh ada gitu, meski tidak selalu menampakkan diri. Iya, jadi cerita waktu kecil kan dulu di kampung saya gitu ya, kampung mama. Itu kan warganya aktif. Jadi ada kayak lapangan besar. Jadi lapangan besar itu kan suka dipakai warga buat bermain badminton, volley kayak gitu ya, cukup aktif warganya ya, gitu berkegiatan. Dan anak-anak juga main di situ kalau siang-siang. Cuma dulunya itu sebelum jadi lapangan itu kondisinya dari depan itu dekat jalan raya itu sebetulnya langsung bisa akses keluar ke jalan raya, bisa masuk. Cuma ke dalamnya itu luas banget, kayak ngegentong. Hanya dua ya, yang satu di depan, yang satu di belakang. Nah, sebelah kirinya itu jalan bisa masuk ke arah mobil lah gitu ya, buat gitu, mobil perkampungan lah ya. Gitu ya, masuk tapi mobil jalan pribadi itu gitu. Punya dia. Di depannya mas seperti itu, cuma ke dalamnya ngegentong, halamannya luas banget ya. Gitu rumah apa zaman dulu lah ya. Gitu zaman dulu. Ada yang bilang dua rumah itu peninggalan zaman dulu ya, waktu zaman Belanda. Aku kecil aja rumah itu udah terbengkalai. Kalau nggak salah waktu sekitar SD-an. Aku kelas 1 aja rumah itu udah nggak ada penghuninya. Di depan rumahnya yang agak kecil ya, tapi nggak terlalu kecil juga. Cuma cukup tahulah dari keadaan rumahnya kelihatan bahwa mereka tuh orang kaya dulunya. Kurang tahu pemiliknya siapa, hanya kelihatan dari arsitekturnya, bangunannya kayak apa. Emang bangunan kayak zaman dulu gitu ya. Kalau rumah aku pada waktu itu udah termasuk modernnya. Kalau rumah itu bangunannya memang jadul banget. Arsitektur kuno lah gitu ya. Terus ada lagi rumah yang di belakangnya. Rumah yang di belakangnya itu lebih besar lagi, lebih luas lagi. Lebih besar dari yang di depan. Jadi gini nih, jalan raya, terus rumah yang di depan, di pinggirnya mobil kan. Nah, terus halaman lagi luas, terus rumah yang belakang. Nah,
Baru halaman belakangnya yang benar-benar luas yang dipakai lapang voli sama lapang badminton. Oh, lapang badminton. Itu kan diberesinnya waktu saya kelas 2, 3, 4 gitulah ya. Waktu kecil lah, gitu ya. Waktu kecil dulu emang sering main juga di situ di rumah yang itu sama teman-teman. Cuma kan ya yang namanya anak kecilnya suka ada pohon jambu air besar. Suka apa sih mulungan tuh dengan suka ambilin buah yang jatuh lah gitu jatuh ya. Dikumpulin. Cuman nggak berani lama-lama, emang auranya juga serem lah di situ ya. Karena saking rindang sama pohon-pohon, kan ada pohon belimbing, apalagi kan mitosnya pohon belimbing suka ada ya. Pohon belimbing, pohon sawo, sirsak. Jadi kalau misalkan main di situ nggak betah lama-lama, langsung pergi lagi. Sebetulnya ya kalau warga mau ke jalan raya, aksesnya lebih dekat ke jalan rumah itu, karena nggak ada gerbangnya juga kan. Cuma warga kenapa malas lewat situ, lebih milih ke jalan setapak yang pinggir-pinggirnya, yang agak jauh lah, muter gitu ya. Muter. Mungkin karena serem juga, mungkin ya auranya atau vibesnya itu nggak enak menurutnya. Tahu nggak ya, di rumah aku tuh sebenarnya dilema loh nyeritain ini teh. Rumah yang di depannya mah aku udah jarang masuk banget ya. Pernah sekali-kali masuk sama teman main kucing-kucingan di situ ya. Cuma karena auranya serem, nggak enak. Terus sinar matahari juga masuknya teh nggak terlalu kena banget rumah itu ya, karena pohon-pohonnya rindang gitu. Jadi mainnya di halaman rumah yang kedua yang rada belakang. Oh, yang belakang. Tapi ada satu spot yang bikin penasaran, pengen ngeliat aja ke situ. Di mana coba? Ada mana? Di rumah kedua yang lantai kedua, yang lantai atas. Oh, di atas, di atas. Kan jendelanya tuh jendela kayu yang zaman dulu ya. Yang dua gitu, yang dua yang gitu. atas bawah ya. Enggak, yang pinggir. Oh, yang dua gitu dibuka. Kita kan kalau main di bawah. Pas ngeliatnya emang nggak ada apa-apa, cuma bikin penasaran, kayak yang takut, kayak yang menakutkan, gitu. Tapi bikin pengen ngeliat terus gitu. Jadi si jendelanya selalu muka tuh, serem kan. Emang nggak ada orang di situ, nggak ada pemiliknya, cuma si jendelanya itu selalu muka, emang kebuka gitu. Ya? Nah kesini kan sama warga, asalnya halaman belakang yang luas itu kan bekas kebun kelapa. Emang nggak terlalu banyak ya, cuma itu mah kayaknya milik pribadi gitu ya. Kayak rumput liar kayak gitu diberesin aja sama RW Karang Taruna, ditebang, terus dijadiin lapang voli, terus yang sebelah sininya dijadiin lapang badminton. Kan karena warga juga punya pekerjaan masing-masing, jadi mereka tuh banyaknya main polinya sore sampai maghrib udahan, terus malamnya baru sempat main badminton malam-malam. Lumayan udah maju sih, pada zaman dulu kan si bapak juga sempat jadi ketua RW ya. Terus Karang Taruna beres-beres gitu semua, pokoknya udah suka ada pertandingan gitu ya, suka ada pertandingan, ada yang jualan juga gitu ya, warga situ juga agak rame lah gitu. Walaupun si rumahnya itu memang menyeramkan, tapi udah mulai rame sih gitu ya. Sempat sih ya rumah itu teh sebetulnya keisi sama keturunannya, anak cucunya beberapa tahun lah. Terus mereka pindah lagi gitu, diisi lagi nih sama si ini, misalkan pindah lagi. Akhirnya sama sekali benar-benar kosong. Nah baru kayaknya karena yang punyanya juga mungkin rumahnya jauh, jadi ya udahlah kita bikin sarana olahraga aja gitu buat kegiatan. Terus Agustusan juga suka di situ, pohon sirsak, terus bekas pohon kelapa yang dijadiin bangku gitu ya, masih ada kan ya. Ada pohon alpukat juga yang masih ada pada waktu itu, gede kan pohon alpukatnya. Emang warga kan suka badmintonnya malam-malam. Ya aku juga suka nontonnya, kepo. Anak kecil udah kepo. Emang sih sekilas aku ngeliat ya, memang yang namanya sarana olahraga ya pasti berisik kan. Berisik, terus ada yang nunggu giliran teh.
tahu sisiaran gak sih kamu? Oh. Sisiaran tuh kalau bahasa ngambil kutu gitu ya. Bahasa Indonesianya mah ngambil kutu. Malam-malam kan sisiaran, sedangkan kan nggak boleh. Ya bercanda aja kayak nyabutin uban gini kan, nyabut uban malam-malam, cuma karena makin lama makin malam ya udah. Namanya anak kecil waktu itu ngantuk pulang aja sendiri. Tinggal mama bapak kan yang benar-benar masih badminton gitu. Pulang sekitar jam 11-an gitulah ya. Mama pulang duluan, berani. Zaman dulu berani karena nggak terlalu jauh kan ya. Kamu gak apal kan ya, nggak terlalu jauh. Waktu itu di rumah aku kan sekamar sama nenek. Bawa apa sih, kasur yang pakai sorok gini. Oh, alis bang yang didorong yang gitu ya. Didorong, aku kebagian di bawah. Nenek udah tidur, aku masuk aja ke dalam. Terus aku ikut tidur di bawah. Nah pas udah tidur, nggak tahu mimpi, nggak tahu apa ya. Tiba-tiba aku lagi meletet gitu teh, susah gerak gitu ya. Apa sih namanya teh, erup-erup. Kayak erup-erup. Padahal pintu ditutup gitu, biasa berdoa biasa. Sekilas nggak tahu ya, aku mah nyeritain ini teh kayak membuka trauma lama gitu zaman dulu. Pas begitu tidur gini, ngelihat kayak apa di depan muka banget, kayak ngelihat apa sih, kepala, ada sosok lah gitu ya. Kepalanya aja, jadi nggak tahu itu teh perempuan apa laki-laki dah, pokoknya mah kepala aja gitu ya. Mungkin ada yang ikut ya kan, nggak tahu ya. Terus sama nenek, tiba-tiba nenek kayak orang yang tahu atau gimana, tiba-tiba gini aja, udah tidur senang gitu. Aku tuh nggak tahu kenapa tidur lagi. Pas sudah tidur lagi, nah tiba-tiba kok sesak nafas gitu ya. Kan itu tuh udah nggak ada yang sosok tadi ya, yang kepala itu udah nggak ada. Kok tiba-tiba sesak napas, kenapa gitu? Sesak napas, susah gerak. Pas dilihat ini tangan nenek lagi gini nih. Oh gitu. Lagi gini kan, aku kaget. Kayak dicekik gitu ya. Dalam hati, kenapa ini? Itu si nenek teh mau nyekek gitu. Aku kan gak bisa apa-apa. Cuma untungnya pas waktu kejadian kedua itu, bapak sama mama udah pulang. Udah pulang dari lapangan itu. Udah pulang. Terus bisa teriak kok ya. Teriak, terus si bapak masuk aja ke dalam kamar. Kunaon sana gitu. Terus nenek aku bilang cekikikan, terus ketawa. Aku kan horor ya. Kenapa? Kunaon sok sana nyarita kata si bapak teh. Cekikikan terus ya nenek aku. Kan aku tuh bingung ya, tadi teh aku aja yang ngelihat kepala itu, nenek yang nyembuhin kan, yang nyembuhin gini. Terus pas kejadian kedua kalinya tiba-tiba udah ujung-ujungnya kayak gitu ya. Terus dia bilang gini, nangilu si nyai sana tadi negara landeng sana kadieu we sana kabeneran aya anu gering di dieu. Jadi urang teh resep cenah di dieu mah. Sudah gitu, bilangnya gitu. Nenek aku yang bilang gitu kan, mungkin bahasanya mah kesurupannya itu teh. Terus kata bapak, sok rek naon di dia, udah we mulang tadi tuh mulang katanya. Urang mah teresep cenah ningali anu gararandeng. Jumna naonan deui cenah seserian gararandeng ngaganggu pisan cenah gitu. Begitu si bapak baca-baca ayat-ayat gitu ya. Dia malah bisa. Jadi dibalikin dari ayat terakhir sampai ke ayat depan. Mana naonan cenah baca nu kitu. Urang ge bisa cenah nu kitu mah gitu cenah. Aku juga nggak tahu itu teh apa ya. Cuma sok cenah rek indit teh cenah, tapi cenah minta heula kopi hideung cenah hayang cai kopi. Eueuh kata si bapak teh, eueuh cenah aweh kieu di mana neangan kopi hideung. Cenah sok kitu wae cenah kitu nya.
yang goswe atau erek di dieu we cenah. Tong gitu cenah karunya ieu teh cenah pun biang cenah karunya atau tong gararandeng wae. Aku takut ke absen dia. Gimana? Enggak, insyaallah enggak. Nah iya teh di mana gitu kata si bapak teh. Nya eta teh di dinya cenah urang mah cicingna di nu hanggal kelapa cenah teh nu didiukan. Meni gararandeng wae atuh cenah ieu teh geus peuting cenah. Malah salih siaran deui cicak-kakakan cenah mah nya awewe kitu cenah gitu. Bilang gitu aku mah ya takut ya meskipun itu emang muka nenek tapi kan ngomongnya kayak gitu ya. Cuma aku mah ya suaranya berat gitu. Ya gitu ya kayak perempuan tapi marah-marah tapi cekikikan gitu tapi ngeledek lah gitu lah. Ngeledek ya dianya gitu. Nantang gitu. Ya singkatnya mah bisa disembuhin aja. Cuma emang nenek akunya lagi nggak enak badan mungkin ya. Sakit, makanya pas nahan-nahan pertama sih bisa nyembuhin pas aku ngelihat sesuatu. Beliau cuma bilang gini, matana tipe teh ulah kekelemetan cenah gitu. Kekelemetan teh it mean kelayapan malam-malam gitu. Sok sare deui cenah gitu. Nah udah bisa tidur dari yang ngelihat kepala itu ya. Aku mestinya ngelihatnya teh kepala yang kayak ada apa ngurai panjang kayak gitu, nggak tahu rambut nggak tahu apa ya. Tapi nggak jelas sih laki-laki perempuannya, cuma dari situ teh benar-benar trauma. Aku kan dari kejadian itu sempat sakit sampai seminggu. Demam, demam, tapi demam aja sih ya. Nggak ada batuk, nggak ada pilek, ya udah begitu. Ya kalau yang begitu tuh memang ada sih, cuma kan mitosnya gini ya, kalau orang Sunda itu ya, nenek aku juga pernah bilang, kalau malam-malam itu jangan terlalu banyak nyisir ya, nyisir rambut. Nggak tahu apa ya penjelasannya. Beliau mah selalu ngelarang, tapi nggak pernah dijelasin kenapa-kenapanya. Kecuali kalau beliau marah karena kita nantang, emang kenapa? Baru beliau jelaskan. Apalagi siaran malam-malam, nyari kutu atau nyari uban. Nyari kutu malam-malam gitu ya. Tamali, sana katanya kayak gitu. Dan mah tempatnya kayak gitu kan. Deket-deket bangunan yang terbengkalai, terus tanah kosong yang luas. Terus pohon-pohon yang gede gitu ya. Jadi guys, sebetulnya ginilah, yang namanya sebuah bangunan atau tempat itu ketika tidak dihuni selama 40 hari lah gitu ya, menurut cerita bahwa nanti tempat itu akan dihuni oleh makhluk lain gitu ya. Dan harus dicatat bahwa yang namanya tanah itu tidak bertambah, tidak bertumbuh, tapi ganti pemilik. Tanah itu pernah terjadi sesuatu apa gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan di tanah itu sampai terjadi konflik, kemudian sampai meneteskan darah walaupun setitik atau setetes, maka tempat itu dijadikan apapun gak akan benar gitu ya. Nah, jadi yang sekarang banyak tempat berhantu, tempat serem dan lain sebagainya, sebenarnya itu bukan bangunannya. Yang salah itu bukan bangunan, tapi tanahnya. Itu pernah terjadi apa di situ, atau pernah ada apa di situ. Nah, seperti yang diceritakan oleh istri saya tadi, yang saya gambarkan bahwa rumah itu adalah rumah tua, gitu ya, dengan arsitektur yang kuno. Kemudian pernah berganti pemilik, kemudian juga setelah itu terbengkalai begitu saja. Gitu. Nah, dinding rumah, semuanya di sekitar rumah ini adalah merupakan satu sarana rekaman yang terbaik lah gitu ya. Jadi ketika ada sebuah masalah, pohon masalah, itu jangan pohonnya yang ditebang. Pasti nanti akan tumbuh lagi. Ini akarnya apa gitu. Nah, akarnya yang harus dicabut. Maka yang tahu kalian soal ini silahkan kalian untuk komen di bawah gitu ya. Pesannya adalah tong kekelemetan tipeting, jangan kelayapan, jangan berkeluyuran ketika malam gitu ya. Jangan banyak nyisir malam-malam. Jangan banyak nyisir malam-malam, kemudian kayak mencari kutu atau apa gitu malam-malam, itu jangan gitu ya. Pamali.
gitu. Apa sih yang bahasa Sunda ada satu lagi nyaliksik ya. Oh gitu, nyaliksik malam ya, sama-sama gitu ya. Sama-sama nyari kutu tapi sendiri gitu ya. Enggak. Nanti ada yang ngikutin katanya, ada yang meraktekin, tapi nggak tahu ya itu mah mitos. Emang orang tua zaman dulu ngasih tahu itu adalah sebuah mitos yang beredar di kalangan masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia. Memang seperti itu gitu ya. Percaya nggak percaya itu terserah kalian bagaimana menyikapinya, tergantung dari sudut pandang Anda melihatnya dari segi mana. Dan sebelum saya mengakhiri videonya, ambil saja yang baik-baiknya, yang buruknya jangan diambil. Anggaplah ini cerita malam ya. Hanya cerita malam, hanya menemani kalian di saat istirahat malam. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara di like, subscribe, dan komen di bawah. Dan juga silakan share juga ke media sosial kalian. Dan akhir kalam, saya Kang Ludi pamit dan Erna Julita juga istri saya pamit. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyerita apa tuh? Bingung. Sekarang lupa ingat. Kan apa kamu punya ini apa cerita banyak nih, sok. Tapi aku tuh dilema takut dibully. Soalnya kan apa aja pantas atau enggak gitu buat diceritain. Ini tuh sebetulnya mah kan adanya masalah keluarga ya. Cuma kira-kira ada yang bisa diambil mah ya manggawai kita ceritain. Tapi kalau misalkan nggak ada mah ya terserah sih. Aku mau aja nyerita, ada soalnya aku yang ngalamin kan. Ya sok aja tuh kalau mau. Sama si mama juga udah izin kan. Ya sok aja kalau mau cerita yang mana dulu diceritain. Yang penting mah kan kalau kita mah hanya membagi pengalaman lah, apa yang pernah dialami sama kita. Dan sebetulnya kan yang dialami sama kita nggak semua orang juga tahu gitu. Nggak semua orang juga ini. Bingung. Ya, tekunan aku takut. Nggak apa-apa lah. Saya sokek kalau mau diceritain sekarang mau. Tapi ini tuh ya kalau nyerita gini tuh suka kayak imbasnya tahu ke bawah mimpi, nanti jadi ingat lagi trauma gitu. Seperti membuka kisah lalu gitu. Iya. Apalagi yang mengalaminya beliaunya kan sudah meninggal. Nenek aku kan udah meninggal. Ya istilahnya gini lah, bukan kita mau mengungkap suatu aib atau suatu apa, tapi kita ingin membagi cerita itu, nanti hikmah apa yang bisa diambil dari cerita ini. Mau sekarang ceritanya? Ya sok lah. Tapi ada imbasnya enggak ini tuh? Insya Allah semua. Orang berdoa lah. Aku malah ngantuk. Ya, cerita.